Board of Peace sudah dibentuk, Dewan Perdamaian untuk Gaza dipimpin Donald Trump dengan tiket masuk $1 miliar. Sejumlah Itu negara berarti diajak 16 triliun ya. 16 triliun. Kira-kira ya. Iya, betul. Sejumlah negara diajak masuk dan Indonesia Bukan tiket masuk, mungkin uang iuran. uang iuran. Dan Indonesia ada dalam daftar yang diundang, Bang. Ya. Dan akan ditandatangani. Indonesia penting karena kan salah satu inisiator awal yang di New York kan, Ya, sidang kan Pak umum PBB. Prabowo diundang bersama 8 pemimpin negara yang lain, terutama negara Arab dan Turki kan. Ya, betul. Dan akan ditandatangani besok di Davos. Davos. World Economic Forum. Yes, ini kota kecil. Sekarang ini Lagi. gaungnya di mana-mana. Seluruh dunia memperhatikan what is going to happen in Davos. Ini di Swiss ya? Di Swiss. Di Pegunungan Alpen. Kota ski ya, kota kota kecil. ski. Kota kecil. Saya pernah ke sana, dinginnya minta ampun. Saya nggak ngerti kenapa orang suka ke sana, tapi ini pertemuan Davos tahunan, mungkin salah satu yang paling penting sepanjang sejarahnya yang sudah puluhan tahun. Davos itu kan tempat bertemu, kalau sidang umum PBB yang September kemarin itu kan untuk negara-negara tuh, lebih politik dan Lebih geopolitik. politik, ya. Kalau untuk forum ekonomi tertingginya Di sini. Davos. Ini bukan hanya kepala negara yang ngomong, tapi juga para konglomerat, para raksasa ekonomi dunia, raksasa teknologi, dan kaum pemikir sering diundang, dan juga wartawan-wartawan terkenal. Jadi sebuah forum yang biasa-biasa aja penting. Apalagi dalam situasi seperti sekarang kan, ada Board of Peace yang mau diteken nih, jangan lupa ini penting banget. Juga orang menunggu bagaimana Greenland diselesaikan, gitu ya. Ini bukan soal Greenlandnya, tetapi hubungan Amerika dan Eropa. Ini NATO countries yang bukan hanya penjaga perdamaian atau security umbrella yang kokoh selama 80 tahun terakhir sejak Perang Dunia Kedua, Mel, tetapi juga Uni Eropa dan Amerika kalau digabung itu kan sudah ekonomi besar, tapi ini sudah kalau digabung sudah raksasa dunia. GDP-nya itu 50 triliun dolar. Cina aja nggak setengahnya dari itu, kira-kira gitu ya. Sehingga decoupling atau problematika antara dua sekutu ini kalau terjadi dan tidak bisa diselesaikan di Davos, berlarut-larut dengan tarif, orang kan khawatir. Ya. Karena itu para pemimpin bisnis, pemimpin opini dunia melihat what is going to happen in Davos. Ini lebih kayaknya forumnya kali ini lebih ngeri sedap apa? Ini yang paling bunyi nih forum. Selama ini kan penting juga, selalu diberitakan kan dunia gitu. Tahun lalu kan Trump nggak bisa datang, pakai video call. Tapi sekarang kan dia datang sendiri dengan rombongan besar, ya kan? Pak Prabowo juga datang dengan rombongan besar. Kepala negara kan memakai forum ini, Xi Jinping termasuk untuk promosi negara mereka kan. Penting, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Nah, karena itu yang kita mau bicarakan sekarang ini kan soal Board of Peace-nya. Ya, nanti kita singgung sedikit soal Greenland, Amerika, Eropa, tapi nanti aja. Tetapi terutama sekarang Board of Peace karena Trump sendiri yang gembar-gembor atau banyak yang lihat bahwa ini apakah menjadi lembaga baru pesaing PBB. Nah, itu dia. Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nggak main-main kan. Nah, coba Bang, Board of Peace ini apa nih jadinya? Dengan apa perbedaan apa yang beda sama mekanisme Dewan Perdamaian? Ya, nanti kita bicara teknisnya, tapi intinya kan Board of Peace ini jadi Dewan Perdamaian atau lembaga perdamaian kan asal usulnya kemarin itu loh, Israel dan Palestina gencatan senjata. Ini fase keduanya kan? Ya, jadi kemarin kan gencatan senjata di mana Indonesia turut aktif loh. Walaupun kita harus akuin peran Presiden Trump penting banget tuh. Karena dia kan dekat bukan hanya dengan Israel tapi juga dekat dengan Arab Saudi, dengan Qatar, pemimpin negara Arab yang Turki juga kan? Turki juga dia undang khusus Erdogan. Pak Prabowo diundang kan bersama Pak Erdogan, bersama beberapa pemimpin negara Arab yang penting, Qatar terutama. Nah, begitu selesai kan, next step-nya adalah selain perlucutan senjata Hamas, technicality seperti itu kan pertanyaannya, bagaimana membuat gencatan senjata itu langgeng, dan yang paling penting bagaimana membangun kembali Gaza.
Nah, bagaimana membangun kembali Gaza itu kan sekarang Gaza lagi hancur. Ya. Kan harus ada komite internasional sekaligus menjamin jangan lagi Israel main-main gitu loh. Jadi harus ada komite perdamaian internasional, sifatnya harus internasional, yang menjadi motor driver dari pembangunan rekonstruksi kembali Gaza yang hancur. Ya. Nah, untuk itu PBB lewat Dewan Keamanan memberi otorisasi. Oke, bikin Board of Peace. Chairman Donald Trump. Seumur hidup. Belum dikatakan di situ. Itu kan baru otorisasi dari Dewan Keamanan. Tapi sebagai pemegang mandat, Trump kan kemudian bikin beberapa aturan angkatan dasar. Nah, ini kalau organisasi ADART gitu kan. Pertama, mengundang negara-negara secara terbuka untuk ikut serta dalam Dewan Board of Peace ini. Kan ada Board of Peace, ada Executive Board-nya nanti, pelaksana. Ya kan ada pelaksana ini, pelaksana itu. Nah, Board of Peace-nya ini oleh Donald Trump kan diatur mewakili berbagai negara, berbagai lapisan kepemimpinan yang penting. Kemudian keanggotaannya itu ya yang tadi kan ada iuran, ya PBB kan juga ada iuran. 1 miliar dolar. Tapi 1 miliar dolar, 16 triliun. Sebenarnya kalau cuma itu kecil untuk negara kan. Kecil ya. Buat Qatar itu kan kayak beli pisang goreng. Buat Indonesia juga 1 miliar dolar is nothing. Skala kita kan memang besar. Tetapi yang paling penting adalah ada dua hal, Mel. Yang satu, pemegang hak veto adalah chairman. Sama Dewan Keamanan PBB. Kan 5 negara pemegang hak veto, Amerika, Rusia, Cina, Perancis, Inggris. Yang lain 10 anggota Dewan Keamanan digilir 2 tahun gitu loh. Tetapi satu negara aja veto, nggak ada yang bisa dilakukan. Satu veto aja loh. Kita nggak punya hak veto, walaupun negara besar. India negara besar banget, nggak punya hak veto gitu. Dia belum merdeka waktu dibentuk tahun 45. Nah, India kan merdeka setelah tahun 45. Jadi itu. Nah, kalau ini hak vetonya chairman, tetapi bedanya dengan Dewan Keamanan, di sini hak veto itu bisa di overrule oleh 2/3 anggota board. Di overrule loh. Ini kan belum ada yang lihat eksplisit satu persatu ya, bagaimana aturannya. Tapi kalau aturan itu benar 2/3, berarti ini lebih bagus dibanding Dewan Keamanan. Dari perspektif Indonesia. Iya. Kenapa? Karena kita masih punya suara. Di Dewan Keamanan kita nggak punya pengaruh pada hak veto. Dan hak veto 5 negara, salah satu nggak mau, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan keanggotaannya cuma 2 tahun, itu pun tunggu lagi berapa puluh tahun baru bisa jadi anggota lagi. Kalau Board of Peace ini, walaupun kita bukan pemegang hak veto, tapi kita bisa ikut lobby overrule pada hak veto. Sejauh bisa mengumpulkan dukungan 2/3. Dan hak veto cuma 1, bukan 5. Kalau 5 kan setengah mati nih lobby-lobbynya. Ini 1. Dan yang paling penting kita sebagai negara kalau ikut di situ punya ruang untuk lobby supaya kalau kita nggak setuju pada keputusan veto, kita bisa membujuk yang lain 2/3 untuk overrule the veto. Sehingga dari segi itu, ya Mel ya, orang boleh setuju nggak setuju dengan Trump. Tetapi dari segi itu aturan ini lebih baik ketimbang aturan Dewan Keamanan. Karena kan Dewan Keamanan PBB kan dibentuk hasil dari Perang Dunia Kedua. Yang punya hak veto yang menang-menang perang. Yang menang perang gitu loh. Sekarang udah berubah. Udah 80 tahun. Memang tidak ada yang menganggap bahwa, saya sendiri ya menganggap ini nggak mungkin jadi pesaing PBB. PBB itu kan perwakilan resmi negara-negara di dunia 180, 190 sekian. 80 tahun usianya, nggak gampang bikin seperti itu. Dia lahir dari satu tragedi besar manusia, itu perang besar. Kalau ini saya kira tidak mungkin menyaingi PBB, tetapi kita membutuhkan satu cara baru, satu inisiatif kreatif untuk kayak persoalan Israel dan Gaza kan. Ya sudah, kalau memang Trump bisa mimpin negara-negara Teluk yang kaya, negara-negara di Eropa yang kaya,
negara-negara di Asia yang kaya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza membangun cepat kembali, buat saya ini bagus banget dong. Iya kan, daripada kita pakai Dewan Keamanan 5 hak veto segala macam. PBB itu kan sangat birokratis, lama. Ya, tapi Bang ya, kalau misalnya ke depannya misalnya ini bagus gitu. Berarti kan nanti kalau misalnya ada konflik apa segala macam, justru Board of Peace ini dong yang dipakai dibandingin Dewan Keamanan. Di situ kan Trump bilang bahwa dia akan coba siapa tahu bisa mengganti PBB. Itu kan Trump aja suka hiperbolis. Jangan didengar itunya. Tetapi kalau dia berhasil gilang gemilang di Gaza, kan kita punya dunia ini punya banyak konflik-konflik yang tajam yang membutuhkan lembaga-lembaga yang bergerak cepat dengan kemampuan eksekutif yang bagus, kemampuan dana yang bagus. Katakanlah Ukraina, kalau terjadi gencatan senjata di perbatasan, siapa yang jaga? Pola biasa kan PBB, kalau untuk pasukan, untuk apa. Tapi untuk pembangunan gimana? Ya kan, ngapain pakai lembaga pembangunan PBB begitu birokrasi, lembaga pembangunan Eropa udah pakai yang bisa cepat mengumpulkan dana, mengumpulkan orang-orang penting sedunia. Lihat, test case-nya memang Gaza dulu. Karena memang dimaksudkan awalnya untuk itu. Jadi saya kira ini yang orang mungkin kurang mengerti, ya karena memang juga belum dibuka ya. Saya sendiri kan dapat info beberapa yang begitu toh, kalau itu maunya sih lebih bagus. Memang kan keburu-buru, misalnya Macron menolak. Ya pasti nolak di Dewan Keamanan dia pemegang hak veto. Di sini dia nggak punya hak veto ya, orang kehilangan hak veto pada terima. Inggris pasti juga nolak dong. Rusia dan Cina mungkin juga nolak. Karena di Dewan Keamanan mereka punya enak banget kan. Gua nggak mau, nggak ada lagi yang bisa ubah. Sekarang kalau Trump atau chairman bilang, gue nggak mau, lobby diplomasi 2/3 bilang kita jalan, overrule veto dari chairman. Itu kan bagus. Makanya kan Kanada terima, Maroko terima, Turki terima. Jadi 10 negara besar yang penting juga sudah mulai menganggap, terutama untuk Gaza dulu. Ini jangan dulu berpikir bahwa nanti akan jadi be practical, be diplomatic and practical. Kalau Prancis nolak wajar ya, pemegang hak veto nggak mau dia Macron, grandstanding. Apalagi ada soal Greenland, ada soal dicampur adukan dengan itu. Padahal ini kan terpisah dari itu. Jadi itu untuk pengantar awalnya. Bang, sebelum lanjut, mau ngingetin lagi ke teman-teman Freedom, kalau Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri 1 Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan selalu terbuka untuk anak-anak muda yang mau membaca dan mendalami lebih berbagai dimensi politik, ekonomi, dan filsafat, termasuk geopolitik. Termasuk geopolitik. Pandangan Thucydides, the strong will do what they can. The weak will suffer what they must. Nah, tunggu, sebenarnya Thucydides apa? Thucydides. Oke, ini memang kadang-kadang ada yang bilang Thucydides karena ini kan bahasa Inggris. CH itu to see kan kalau bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa asli Yunani CH itu dibaca K. Thucydides. Jadi ya sama-sama benernya seperti Tiongkok dan China. Memang yang suka ini selera, yang suka pakai bahasa aslinya. Pak Prabowo kadang-kadang kalau ngomong Thucydides itu pakai Thucydides, yaitu karena beliau ngambil dari bahasa Yunani. Tapi mostly dalam percakapan umum kalau bahasa Inggris orang bilangnya Thucydides. Nah kalau itu kan pilihan. Oke, kembali ke persoalan Board of Peace. Kembali sini, Indonesia kan juga salah satu negara yang diajak Donald Trump. Nih, Prabowo udah jawab belum, Pak Prabowo? Kita belum dengar sikap resmi sikap resmi. Yang jelas yang sudah kasih sampaikan sikap resmi kalau nggak salah 10 ya. 10, Cina masih pikir-pikir, Rusia masih pikir-pikir, yang sudah menolak kan Macron, Prancis dan Inggris yang saya dengar. Macron langsung menolak dan Trump langsung bereaksi kan, kita nggak butuh kok Macron, ntar lagi juga nggak jadi presiden kan. Dan kalau dia memang masih kepala batu, gue tarif 200% lagi, pasti dia mau ikut. Ya itu gaya Trump. Kalau kita serius dengar Trump ya pusing sendiri kan. Tapi lihat dulu apa sih sebenarnya. Kalau saya ditanya apakah sarannya, menurut saya lebih bagus terima.
untuk sekarang kan ini bukan lagi zamannya non-blok, tetapi kan multi-bloks. Yes. Kita harus kemana-mana melihat peluang ini. Politik bebas aktif, ini kan perintah konstitusi, ikut serta secara aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Lebih terutama lagi, kan ini asal-usulnya untuk perdamaian Israel dan Gaza, Palestina ya. Gaza itu kan tempat lokasinya. Dan ini kan tujuan utamanya untuk rekonstruksi yang cepat dan tepat. Bagaimana Palestina terutama Gaza bisa cepat dibangun kembali, itu kan asal-usulnya. Kalau kemudian dia berkembang menjadi satu lembaga perdamaian ekstra konstitusional quote and quote, ya artinya bukan menyaingi PBB tapi mendampingi peran-peran PBB yang tidak mungkin dilakukan cepat dan tanggap gitu dengan uang yang cepat mengalir. Seperti tadi misalnya di Afrika banyak konflik, di Asia ada kemungkinan konflik, Ukraina masih menunggu solusi baru. Kalau ada lembaga apapun itu, termasuk Board of Peace yang sukses di Palestina, kemudian bisa ikut berperan dalam berbagai teater konflik dunia, why not? Itu kan sesuai dengan pesan konstitusi, sesuai dengan aspirasi kita sebagai bangsa besar yang terlibat di mana-mana bersama sahabat-sahabat kita untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Itu one of the founding principles of the Republic of Indonesia, Mel. Itu mukadimah konstitusi, bukan pasal-pasalnya loh itu. Mukadimahnya artinya prinsip dasar yang mengiringi perintah-perintah praktikal dalam konstitusi. Nah, karena itu saran saya kepada, ya kalau ini kan saran seorang sahabat, ya kita masuklah bersama teman-teman dari 10 negara yang sudah declare, beberapa negara kan sudah terbuka. Dan kalau cuma $1 miliar, kecil tuh. Kan kecil, Mel. 16 triliun APBN kita kan 3.000-an triliun, tidak ada seberapanya. Dan kalau nggak perlu APBN ya banyaklah pengusaha besar mau nyumbang peran Indonesia di panggung dunia, dan ini bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia, Pak Prabowo atau siapapun, Menteri Luar Negeri Indonesia, untuk berpidato dan memberikan pesan-pesan di panggung dunia. Kita butuh dong Indonesia jangan jadi katak dalam tempurung kan. Kita selain perintah konstitusi, juga dunia sekarang ini lagi berubah. Ini kan era multipolarity dalam gaya baru nih. Ya memang ada problem dengan Trump kan, gaya pribadi, ketidakpastian, ada masalah Greenland. Tapi jangan dicampur adukan, itu kan satu yang temporer sifatnya. Trump juga 3 tahun lagi nggak jadi presiden Amerika. Pak Prabowo kan sampai 2029 masih bisa secara konstitusi masih bisa lanjut 5 tahun lagi. Jadi masih bisa 2 presiden Amerika loh itu secara prinsip gitu. Itu kan jangan lihat Trumpnya, tetapi lihat satu potensi kelembagaan baru dalam dunia yang berubah cepat geopolitiknya. Kita harus berkawan dengan semua orang. Pak SBY dulu sering mengatakan, Pak Prabowo sekarang juga mengatakan 1000 kawan masih kurang. Satu musuh terlalu banyak. That's very good principle. Ya kan? Memang dibilang bahwa loh kok hak vetonya pada chairman, yaitu Trump. Ya kita bilang lalu organisasi kan harus ada yang gitu-gituan. Lihat emang PBB lebih problem lagi kalau gitu-gituan kan, seperti Dewan Keamanan PBB 5 orang penguasa dasarnya gitu dengan hak veto masing-masing dan nggak bisa di overrule. Kita toh nggak punya hak veto. So ruginya apa di lembaga baru kalau toh kita nggak punya hak veto? Jangan lupa ada hak baru di situ yang berbeda dengan Dewan Keamanan. 2/3 anggota board bisa overrule veto dari chairman. Itu kan membuka ruang diplomasi. Itu memberikan sedikit proses demokratisasi, accountability di dalam satu struktur keamanan baru. Kalau memang dia berhasil gilang gemilang. Kalau nggak berhasil kan juga ngomong aja kan orang. Tetapi kalau dia berhasil, semoga berhasil ya kita. Masa sih nggak berhasil ada Presiden Amerika, Presiden Indonesia, Raja dari Maroko, Raja dari Arab Saudi. Masa sih nggak berhasil itu orang kan. Makanya di Davos kan orang nunggu what is going to happen gitu loh. Ditandatangani
Trump pidato, Pak Prabowo kan juga akan pidato beberapa jam setelah Presiden Trump. Kita dengar kan, pasti Kita Top ikutin. News akan Kita ikutin. mengulasnya. Ya. Jadi kalau boleh saya menganjurkan Indonesia berpartisipasi di dalam Board of Peace dengan niat baik, ya, dengan harapan semoga berhasil. Apa yang terjadi we'll see. Kan tidak semua sejarah ke depan bisa dipastikan, Mel. Tapi kan kita harus bisa mencium bahwa it might be a new wave. Ini mungkin sebuah cara baru dalam panggung diplomasi tertinggi dunia, ya, di mana ada tokoh, ada ini yang bisa bergerak cepat mengatasi tempat-tempat atau teater konflik yang memang membutuhkan bantuan cepat. Ya, siapa tahu. Karena itu sayang kalau kita tidak berpartisipasi kan. Ya. Bayangin kalau 20-30 negara berpartisipasi di Kita diem, ya. Palestina, Israel membangun dan berhasil. Kita nggak ikut serta atau ikut tapi di pinggiran. Iya. Tidak menjadi members of the board. Nggak punya suara untuk membujuk Ya. yang lain-lain. Kan sayang banget. Sayang banget. Jadi sebaiknya lebih banyak manfaatnya untuk ikut ketimbang mudaratnya. And then we'll see what happens. Gitu loh kira-kira. Oke, kalau gitu kita tetap ikutin. Kita ikutin. Davos masih berlangsung. Masih berlangsung. Jangan lupa Tusi Didis Tusi Didis. atau Tuki Tuki Didis. Dua-duanya benar. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Yunani. Oke. Oke, baik, terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.